Terima kasih Bu Lili. Bapak Ibu teman-teman sekalian, sedikit pengumuman sebelum kita mulai. Ada beberapa hal yang boleh dicatat, yaitu peserta mohon mute mikrofon agar pertemuan kita berjalan dengan lancar. Dan jika ada pertanyaan, mohon diketik di kolom chat dan nanti akan ada sesi tanya jawab. Silakan Pak Irhandi. Baik, Jennifer, terima kasih. Ibu Bapak sekalian, selamat malam. Salam jumpa, salam sehat ya. Hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita tentang Injil Lukas dan hari ini kita masuk pada sesi ketiga. Terus terang saya semakin khawatir tidak bisa menyelesaikan bahan karena saya belum menyelesaikan bab 5. Target saya hari ini kalau bisa kita selesaikan sampai bab 9 ya. Baik, untuk menyingkat waktu, saya akan membagikan layar. Oke. Kita masuk di bab 5 ayat 17. Bab 5 ayat 17. Kita baca ya bersama-sama. Ini teks yang sudah sangat umum. Di Injil Markus ditampilkan di bab 2, sangat awal, cerita tentang orang lumpuh. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Saudara, kata kuasa dinamis ya. Dinamis sering diterjemahkan sebagai mukjizat. Jadi harus diketahui makna mukjizat yang pertama adalah pernyataan dari kuasa Allah begitu. Lalu datang beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. Ibu bapak sekalian, rumah-rumah orang Yahudi pada zaman itu tipikal, rumahnya satu lantai, lalu di bagian luarnya ada tangga. Saya ada di presentasi saya yang lain, gambarnya saya nggak bisa tunjukkan. Jadi di bagian luar rumah itu ada tangga. Tangga ini akan menuju ke sotoh rumah ya. Sotoh rumah kalau kita sekarang sebut dak rumah begitu. Nah, sotoh rumah ini dibatasi dengan railing ya. Railingnya terbuat ya, dari dinding begitu supaya orang tidak jatuh. Karena ada peraturan dalam hukum Taurat yang mengatakan bahwa apabila ada orang sampai mati karena jatuh dari sotoh rumah, maka pemilik rumahnya itu bisa dituntut begitu. Bisa dihukum berdasarkan hukum Taurat. Dan kalau kita lihat modelnya Anda coba bayangkan kotak rumah, ada dak, lalu daknya ada railing. Ya, ini mirip bentuknya seperti mesbah ukupan. Mesbah ukupan di bait Allah. Karena apa? Mesbah ukupan ini bentuknya juga seperti kotak begitu, di atasnya ada 4 tanduk. Ada 4 tanduk. Dan ada aturan di dalam hukum Taurat yang mengatakan apabila seseorang memegang tanduk mesbah ukupan, maka dia diberikan kesempatan untuk membela diri meskipun dia didakwa bersalah. Nah, yang pernah memanfaatkan tanduk ini adalah Adonia, anak dari Raja Daud yang memaklumatkan diri sebagai raja. Dia begitu tahu Salomo yang diangkat menjadi raja, dia ketakutan, lalu dia memegang tanduk mesbah itu. Maka saudara, kita bisa bayangkan ya, suatu hal yang tidak lazim sebetulnya, karena sulit membawa orang sakit pakai tilam, naik tangga sampai ke sotoh, lalu mereka harus membongkar atap. Suatu hal yang sulit ya. Yang kedua, kita juga tidak bisa memahami cerita kenapa Yesus dan orang-orang yang di dalam itu tenang saja gitu. Ada orang yang sedang membongkar atap. Kemungkinan besar cerita ini teologis. Kenapa? Dengan membawa orang lumpuh itu ke atas sotoh rumah,
yang bentuknya seperti mezbah ukupan dengan keempat tanduknya, maka pasien lumpuh ini sedang dibawa menuju kepada kerahiman Allah. Karena kita tahu orang yang memegang tanduk mezbah itu wajib diberikan kerahiman, kesempatan untuk membela diri. Tetapi ini kalau kita baca dari kacamata Yahudi. Tetapi kalau kita baca dari kacamata Romawi, biasanya di rumah itu di tengahnya adalah ruang di mana terdapat altar, dan altar ini adalah tempat memuja dewa. Jadi Anda bisa bayangkan ya, bahwa cerita ini dengan pandai sekali diramu oleh Lukas sehingga benar-benar cocok baik untuk audiens orang Yahudi maupun orang non-Yahudi. Bagi orang Yahudi, naik ke atas, semakin dekat dengan Allah, menuju kerahiman Allah. Tetapi bagi orang non-Yahudi, ada siapa tuh yang di dalam ruangan itu di tengah-tengah? Dia adalah dewa dalam tanda kutip, ya, yang patut disembah begitu. Ketika Yesus melihat iman mereka, iman siapa itu? Iman siapa? Iman mereka bisa saja iman orang yang sakit, ditambah dengan orang-orang yang membantunya. Maka saudara, ketika kita mengadakan pastoral orang sakit, ingat loh, kita juga doa-doa, ketika berdoa, iman kita menentukan. Ya, bukan hanya orang yang sakit itu saja. Lalu dia berkata, hai, bukan saudara, yang digunakan kata sebetulnya hai manusia, antropos. Hai antropos, hai manusia, dosamu sudah diampuni. Dosamu sudah diampuni. Lucu ya. Kita melihat dalam suatu peristiwa mukjizat di dalam Injil selalu diandaikan ada iman. Ada iman, ada pertobatan. Dosamu sudah diampuni. Dan kita tahu penyembuhan ini berskala dua. Skala spiritual terjadi pengampunan dosa, demikian juga terjadi skala fisik, skala jasmani terjadi penyembuhan. Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hati. Siapakah yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Saudara, hanya Allah yang bisa mengampuni dosa. Ini muncul misalnya di kitab Mazmur ya. Bab 103 ayat 2 dan 3. Saudara, tapi sekali lagi, Lukas menyatakan bahwa Yesus ini memang sosok ilahi. Dia bisa mengetahui pikiran manusia. Lalu berkata kepada mereka, apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Mana yang lebih mudah? Mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah. Coba lihat. Kata bangunlah, bahasa Yunaninya anastas. Dari kata anastas ini muncul kata anastasis, artinya kebangkitan. Maka saudara, kalau kita lihat kisah-kisah mukjizat, termasuk mukjizat penyembuhan orang sakit, itu selalu mengacu kepada kebangkitan Kristus. Nanti kita lihat ya, kata bangun, bangkit ini seringkali muncul, dan kata yang dipakai egero, anastas, ini kata-kata yang banyak berhubungan dengan kebangkitan Yesus sendiri. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Yesus ini melakukan mukjizat penyembuhan. Kita bisa berkata, nabi-nabi perjanjian lama melakukan hal yang sama. Kita melihat katakan Elia, Elisa, atau siapapun juga. Beda tetap. Ya, karena apa? Karena Yesus itu menyembuhkan penyakit dengan kuasanya sendiri. Maka dia katakan kepadamu katakan, tidak pernah ada yang berani nabi berbicara seperti itu. Seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidur dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Nah, ini tujuan mukjizat.
Mukjizat ini pertama pengandaiannya ada iman, ya. Kedua, skalanya selalu ganda, skala spiritual, pengampunan dosa, ada juga skala apa? Skala fisik, penyembuhan secara fisik begitu. Yang ketiga, tujuan dari mukjizat sebetulnya adalah untuk menyatakan kekuasaan Allah dan dilanjutkan dengan sebuah upaya untuk semakin memuliakan Allah. Jadi tidak usah berbicara, ini benar kejadiannya ya. Karena sekarang saya melihat ada upaya-upaya untuk menisbikan, merelatifkan kisah-kisah mukjizat. Mukjizat apapun dicari secara rasio apa yang terjadi. Lalu katakan, benar kan bukan mukjizat. Kebetulan. Nanti waktu penggandaan roti dikatakan, berbagi bekal orang-orang itu. Ya itu bukan mukjizat lah. Yesus berjalan di atas air, airnya lagi surut. Bahkan mukjizat manapun sudah bisa dirasionalisasikan sekarang. Ada sejenis tumbuhan namanya Tamariska mamifera. Ini ada di padang gurun begitu. Pada musim penyerbukan mereka diserbuk oleh sejenis kutu serangga begitu. Kutu ini punya alat tusuk, ditusuk gitu bunga pohon itu, diisap madunya. Nah, sisa-sisa madunya menetes. Ini kalau mengering itu mirip dengan mana. Segala sesuatu bisa dicari rasionalisasinya. Saya katakan lebih baik hentikan upaya itu. Karena memang itu bukan tujuannya. Tujuan kita membaca kisah mukjizat jelas ya. Tadi dari katanya dinamis. Ini pernyataan kekuatan Allah. Tujuannya apa? Supaya manusia semakin memuliakan Allah. Maka dimensinya selalu dua. Ada spiritual, ada fisik begitu. Ya kan? Lalu diandaikan ada iman. Kalau tidak ada iman, ini benar-benar cuma keajaiban semata-mata, bukan kisah mukjizat Yesus. Baik, sekarang kita lihat kata diampuni, afiemi, ini satu kata dengan kata pembebasan atau afesis. Maka saudara kita ingat di Lukas bab 4 Yesus berkata di Nazaret, Roh Tuhan ada padaku. Oleh sebab ia telah mengurapi aku, menyampaikan kabar baik kepada orang miskin. Ia telah mengutus aku memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Pembebasan. Lalu, kata anak manusia ini pertama kali di sini dipakai dalam Injil Lukas. Saudara, dari mana ada konsep anak manusia? Ini berasal dari nubuat kitab Daniel. Di kitab Daniel bab 7 ayat 13 dan 14 kita membaca satu ayat. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, penglihatan Daniel di tepi sungai Tigris, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia, Ben Adam. Ya. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Lalu ia diberikan kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap. Kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Saudara, jadi anak manusia itu konsepnya sebetulnya sosok ilahi. Tetapi kenapa disebut sebagai Ben Adam? Karena tampaknya seperti anak manusia. Biasanya kalau kita baca di kitab Daniel sendiri, Daniel sering disebut beberapa kali disebut sebagai anak manusia. Yang paling kerap disebut sebagai anak manusia adalah Nabi Yeskiel. Kita sudah belajar. Tetapi saudara, di dalam Injil anak manusia itu adalah sosok ilahi yang satu berkuasa mengampuni dosa. Sosok ilahi. Dia memiliki kuasa untuk menyembuhkan penyakit, untuk melakukan mukjizat alam, membangkitkan orang dari kematian dan lain-lain. Yang kedua, anak manusia adalah figur yang menderita. Yang ketiga, anak manusia adalah figur yang akan kembali dengan kekuasaan dan kemuliaan. Nah, ingat ya itu. Baik, sekarang ayat 26. Semua orang itu takjub lalu memuliakan Allah dan mereka sangat takut katanya. Hari ini
kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan. Seperti saya katakan, Lukas sangat menggemari hari ini. Apa artinya hari ini? Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Nanti di rumah Zakius, hari ini keselamatan datang pada keluarga ini. Kenapa? Hari ini. Artinya kerajaan Allah sudah datang. Meskipun belum secara utuh atau definitif. Tapi kerajaan Allah sudah datang. Nanti akan kita lihat khotbah Yesus yang mengatakan, kerajaan Allah ada di antara kamu, sudah datang. Jadi kalau ditanya, menurut Injil Lukas, kerajaan Allah sudah ada atau belum sekarang? Harus kita jawab sudah ada. Belum sepenuhnya, ya, belum definitif. Ingat kata, hari ini. Baik, sekarang kita lanjutkan ke perikop berikutnya, cerita tentang Lewi, saudara. Mulai memasuki perikop yang tadi, orang lumpuh disembuhkan, kita melihat cerita kontroversi dengan orang Farisi. Tadi yang pertama, sekarang kontroversi dengan orang Farisi yang kedua. Ya. Kemudian ketika Yesus keluar, ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku. Ingat lu ya, Kapernaum itu berada di tepi Danau Galilea. Nah, Kapernaum ini boleh dikatakan berada di perbatasan. Perbatasan apa? Perbatasan wilayah Galilea dengan wilayah Trachonitis. Ini beda penguasanya. Yang satu Herodes Antipas, yang satu Filipus. Maka tidak heran di situ pasti ada dua hal. Ada pos militer nomor satu, yang kedua ada pos cukai. Maka ada kisah pemungut cukai. Ya, nanti juga ada kisah perwira di Kapernaum. Kenapa ada perwira? Karena ada pos militer. Buat apa sih cukai? Ingat loh, Galilea kaya dengan ikan. Ada cukai atas hasil penangkapan ikan. Selain itu, Herodes sebagai penguasa setempat ini menetapkan pajak atas tanah dan hasil tanah. Ada lagi pajak yang dibebankan oleh pemerintah Romawi. Ada lagi pajak bait Allah. Jumlahnya mencapai kurang lebih 1/3 dari total penghasilan manusia. Maka saudara bisa kita lihat, pemungut cukai adalah orang yang dibenci. Di samping itu, memungut cukai dengan mata uang dinar membuat mereka najis karena mereka berkontak dengan orang-orang asing. Maka pemungut cukai itu udah jelas berdosa, dibenci. Nah, di situ rupanya ada seorang pemungut cukai yang bernama Lewi. Di dalam Injil Matius disebut namanya Matius, anak Alfeus ya, Lewi anak Alfeus. Dia sedang duduk di rumah cukai, berarti sedang bekerja. Lalu Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku. Ikutlah aku. Nah sekarang, maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikuti dia. Mengikuti dia. Dan Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk dia di rumahnya, dan sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan dia. Saudara, makan bersama ini menunjukkan kebersamaan. Orang Yahudi makan bersama hanya dengan orang-orang tertentu. Ya, sesama orang Yahudi, mereka tidak mau makan dengan orang-orang yang mereka cap berdosa. Yang berdosa itu siapa? Salah satunya pemungut cukai. Yang lain, penyamak kulit. Ya. Orang yang menyamak kulit ini berhubungan dengan darah. Dan kita tahu darah melambangkan kehidupan yang tidak boleh disentuh oleh manusia. Mereka juga termasuk pendosa. Perempuan-perempuan pendosa. Mungkin germonya juga berdosa. Nah ini Lewi mengadakan perjamuan besar untuk Yesus di rumahnya.
Lalu yang hadir itu adalah orang-orang yang dicap berdosa, pemungut cukai, dan orang-orang lain yang tentu saja dicap sebagai pendosa. Maka orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus. Nah, ini yang aneh. Mereka hadir dulu Pak J. Kalau saya jadi mereka, saya nggak usah hadir. Ini aneh, mereka hadir. Lalu berkata, mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang yang berdosa? Lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang untuk memanggil orang benar, tetapi bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Kalau kita melihat teks ini udah sering sekali kita baca. Tetapi yang mungkin kita lupakan adalah Lukas berusaha menyejajarkan Yesus dengan nabi. Kali ini kita lihat kutipan dari kitab Nabi Yesaya bab 57. Ayat 17 dan 18. Coba kita lihat. Aku murka karena kesalahan kelobaannya. Aku menghajar dia. Menyembunyikan wajahku dan murka. Tetapi dengan murtad ia menempuh jalan yang dipilih hatinya. Aku telah melihat segala jalannya itu. Tetapi aku akan menyembuhkan dan akan menuntun dia. Dan akan memulihkan dia dengan penghiburan. Juga pada bibir orang-orangnya yang berkabung. Saudara, siapa aku? Aku adalah Allah. Jadi kita melihat ya. Dengan mengutip kitab Nabi Yesaya, maka Lukas ini menyejajarkan Yesus dengan Allah. Karena memang itu tujuan pengajaran dia. Ya. Baik. Sekarang kita lanjutkan kontroversi yang ketiga tentang puasa. Orang-orang Farisi berkata kepada Yesus, murid-murid Yohanes sering berpuasa dan sembahyang. Demikian juga murid-murid orang Farisi, tetapi murid-muridmu makan dan minum. Makan dan minum. Saudara, seharusnya berapa hari puasa ada di dalam kalender liturgi Yahudi? Hanya 1 hari yang diwajibkan, yaitu Yom Kippur, Hari Raya Pendamaian. 10 bulan Tisri. Tetapi orang Farisi memang menambah puasa-puasa tambahan, puasa hari Senin dan hari Kamis. Lalu kita lihat puasa dan berdoa itu memang bentuk-bentuk kesalehan Yahudi. Maka kita lihat ya, di Bait Allah Yesus bertemu dengan Nabi Ahana. Lihat, dia tidak pernah meninggalkan Bait Allah, siang malam beribadah. Caranya apa? Berpuasa dan berdoa. Jawab Yesus kepada mereka, dapatkah sahabat mempelai laki-laki disuruh berpuasa, sedang mempelai itu bersama mereka? Tetapi akan datang waktunya apabila mempelai itu diambil dari mereka. Pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Saudara, Yesus ini melambangkan dirinya sebagai mempelai. Sebagai mempelai, dan umatnya adalah pengantinnya. Lalu murid-muridnya dilambangkan sebagai sahabat mempelai laki-laki. Ini saya sudah menceritakan kepada ibu bapak sekalian ya, proses perkawinan orang Yahudi pada zaman dahulu. Ketika perkawinan itu terjadi, berlangsung selama 7 hari 7 malam. 7 hari 7 malam apabila pengantinnya adalah jejaka dan perawan. Maka malam pengantin itu terjadi ketika tamu itu masih ada. Ketika pesta itu masih berlangsung. Sahabat mempelai laki-laki inilah yang nanti akan menyorakan peki kegembiraan ketika bisa membawa bukti keperawanan sang mempelai wanita untuk diserahkan kepada keluarga pengantin perempuan. Jadi kok lucu ya, mempelai laki-laki masih ada, sahabatnya disuruh berkabung, aneh banget. Nanti
Kalau mempelai laki-laki ini sudah diambil dari mereka, ini mengarah pada kematian Yesus. Baru mereka ini berpuasa. Dan memang sejarah mencatat ya, gereja baru melaksanakan praktek puasa setelah Yesus ini meninggalkan dunia ini. Boleh dikatakan puasa dan sembahyang adalah figur pralambang Israel menantikan penebusan seperti yang dilakukan oleh Hana. Oke, tetapi bagi gereja, nanti puasa baru dilakukan sesudah Yesus ini meninggalkan dunia. Sekarang ayat 36. Ia mengatakan juga suatu perumpamaan kepada mereka. Tidak seorang pun mengoyakkan secari kain dari baju yang baru untuk menambalkannya pada baju yang tua. Jika demikian, yang baru juga akan koyak, dan yang tua itu tidak cocok kain penambal yang dikoyakkan dari yang baru itu. Ini jelas ya. Saudara, dalam bahasa Yunani ada dua kata baru. Yang pertama neos, ini baru, artinya apa? Baru benar-benar ya, tapi jenisnya sama. Ada buku baru, buku lama. Tetapi ada yang namanya kainos. Kalau kainos ini baru tapi jenisnya berbeda. Jenisnya berbeda. Dan ini akan kita terapkan nanti pada ayat berikutnya. Demikian juga tidak ada seorang pun mengisi anggur yang baru ke dalam kulit, kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, anggur yang baru itu akan mengoyakkan kantong itu, dan anggur itu akan terbuang, dan kantong itu akan hancur. Kenapa demikian? Karena anggur yang baru hasil fermentasi masih banyak mengandung gas. Maka dibutuhkan kantung-kantung yang baru. Kantung yang baru ini masih banyak lemaknya, masih elastis. Kalau digunakan kantung yang sudah tua, kulitnya sudah kering, maka tekanan gas ini akan menyobek, menghancurkan kantong itu. Maka di ayat 38 dikatakan, anggur yang baru, neos, harus disimpan dalam kantung yang baru, kainos pula. Nah ini menarik. Ingat, jangan lupa ayat ini ya. Anggur yang baru, neos. Kira-kira melambangkan apa anggur yang baru itu? Anggur yang baru jelas melambangkan Injil, kabar baik. Jadi perjanjian baru dan perjanjian lama sama nggak? Sama. Neos, jenisnya sama. Hanya ini baru. Tetapi yang menerimanya harus memiliki hati yang baru. Tapi kainos. Hatinya jenisnya harus berbeda. Ya. Nah inilah sebabnya orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, para pemimpin agama Yahudi, ini mewakili kantong yang lama. Kantong yang lama. Maka kita lanjutkan ayat 39. Tidak seorang pun yang telah minum anggur tua ingin minum anggur yang baru, sebab ia akan berkata anggur yang tua itu baik. Ini khas Lukas. Anggur yang tua itu baik. Tentu saja ini pendapat orang Farisi yang puas dengan perjanjian lama, kurang berkenan menerima perjanjian baru. Anggurnya sama. Jangan pernah mengatakan ya pewahyuan dalam perjanjian lama dan perjanjian baru berbeda. No, ya. Anggur jenisnya sama, pewahyuan Allah, Allah yang sama. Tetapi memang baru, neos. Apa yang harus diubah? Hati yang menerima ini. Hati yang menerima ini harus berbeda. Nah, orang Farisi ini yang puas dengan perjanjian lama, mereka katakan, anggur yang tua itu manis. Baik, sekarang kita masuk ke kontroversi dengan orang Farisi nomor 4 dan 5. Ini ada di bab 6. Di bab 6 ya, kita baca. Pada suatu hari Sabat, jadi kontroversinya mengenai hari Sabat, ketika Yesus berjalan di ladang gandum, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya, sementara mereka menggisarnya dengan tangannya. Hari Sabat. Hari Sabat. Hari Sabat. Ketika Yesus berjalan di ladang gandum,
murid-murid memetik bulir gandum. Emang boleh? Boleh. Ini hebatnya orang Yahudi. Di kitab Ulangan bab 23 ayat 25 dikatakan, apabila engkau melalui ladang gandum sesamamu yang belum dituai, engkau boleh memetik bulir-bulirnya dengan tanganmu, tetapi sabit tidak boleh kau ayunkan kepada gandum sesamamu itu. Jadi kalau lewat ladang gandum orang lain, kita boleh memetik dengan tangan. Boleh, nggak jadi masalah. Tapi kalau mengayunkan sabit tidak boleh, karena itu rampok artinya, mencuri, ya, nggak boleh. Jadi Yesus dan murid-muridnya melakukan hal yang tepat, nggak salah. Tetapi yang salah itu apa? Mereka menggisar dengan tangannya. Kan gandum ini ada kulitnya. Kulitnya ini dibuka dengan cara dipilin-pilin pakai jari. Itu yang tidak boleh. Karena itu artinya apa? Mengirik gandum. Mengirik gandum dilarang. Pada hari Sabat ya. Hari Sabat memiliki 39 larangan. Melachot namanya. Salah satunya adalah mengirik gandum ya. Di Keluaran bab 34 ayat 21 dikatakan, 6 hari lamanya engkau bekerja, hari yang ketujuh hari Sabat, haruslah engkau berhenti, dan dalam musim membajak dan musim menuai haruslah engkau memelihara hari perhentian juga. Tuh, ini menuai. Menuai ya. Baik. Sekarang, tetapi beberapa orang Farisi berkata, mengapa kamu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat? Seperti saya katakan tadi ya. Lalu Yesus menjawab mereka, tidakkah kamu baca apa yang dilakukan oleh Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan mengambil roti sajian, lalu memakannya dan memberikannya kepada pengikut-pengikutnya. Padahal roti itu tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam. Nah, kalau kita lihat ini diambil dari 1 Samuel bab 21 ayat 1 sampai 6, cerita tentang pelarian Daud dari Raja Saul. Saul kan 2 kali berupaya membunuh Daud, ya. Maka Daud melarikan diri dari istana Saul. Dalam pelarian, Daud ini sampai di kota Nob. Di kota Nob. Kota Nob ini ada imamnya, namanya Ahimelech. Lalu Daud datang kepada Imam Ahimelech, saya dan anak buah saya lapar. Kamu punya apa? Kebetulan itu pada hari Sabat. Pada hari Sabat ini roti sajian diganti. Diganti dengan yang baru. Yang lama boleh dimakan, tapi hanya boleh dimakan oleh imam. Kan tetapi Ahimelech membuat pengecualian. Dia memberikan roti itu kepada Daud dan kepada anak buah Daud. Kurang lebih seperti itu ya. Kata Yesus, boleh tuh Daud yang bukan imam makan roti sajian pada hari Sabat, itu melanggar peraturan Taurat. Tapi boleh, dia tidak dihukum oleh Tuhan. Kalau Daud saja boleh, apalagi putra Daud. Apalagi Mesias. Mesias ini sosok ilahi. Daud cuma raja manusia. Masyiach ini adalah raja yang berkodrat ilahi. Maka dia katakan, anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Tuhan atas hari Sabat. Lanjut lagi ya. Saudara, sekarang kita lihat, Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Pada suatu hari Sabat lain, Yesus masuk ke rumah ibadat lalu mengajar. Di situ ada seorang yang mati tangan kanannya.
Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengamat-amati Yesus kalau-kalau ia menyembuhkan orang pada hari Sabat, supaya mereka dapat alasan untuk mempersalahkan dia. Tetapi ia mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada orang yang mati tangan kanannya itu, "Bangunlah dan berdirilah di tengah." Maka bangunlah orang itu dan berdiri. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Aku bertanya kepadamu, mana yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan orang atau membinasakan?" Sesudah itu ia memandang sekeliling kepada mereka semua lalu berkata kepada orang sakit itu, "Ulurkanlah tanganmu." Orang itu berbuat demikian dan sembuhlah tangannya. Maka meluaplah amarah mereka lalu berunding apakah yang akan mereka lakukan terhadap Yesus. Terhadap Yesus. Saudara, coba lihat. Ini kasusnya adalah orang yang mati tangan kanannya. Stroke tangan kanan sebelah, tangan sebelah kanannya. Kebetulan ada satu mazmur yang cocok. Mazmur 137 ayat 5. Jika aku melupakan engkau, hai Yerusalem, biarlah menjadi kering tangan kananku. Lalu kita ingat, coba lihat di poin keempat di bawah ini, Yeremia 17 ayat 27. Tetapi apabila kamu tidak mendengarkan perintahku untuk menguduskan hari Sabat dan untuk tidak masuk mengangkut barang-barang melalui pintu-pintu gerbang Yerusalem pada hari Sabat, maka di pintu-pintu gerbangnya aku akan menyalakan api yang akan memakan habis puri-puri Yerusalem yang tidak akan terpadamkan. Saudara, Yeremia ini bernubuat tentang kehancuran apa? Kehancuran kota Yerusalem. Hai Yerusalem, apabila kamu tidak mendengarkan perintahku untuk menguduskan hari Sabat, maka aku akan menunggu di pintu gerbangnya. Aku akan menyalakan api yang akan menghabiskan Yerusalem. Dan ini memang kejadian nanti ketika Nebukadnezar, Babel ini menyerbu kota Yerusalem. Mas saudara, menarik sekali ya kalau kita lihat. Menarik sekali kalau kita lihat. Ada hubungannya ternyata mati tangan kanan ini dengan Mazmur, dengan nubuat Yeremia, dan semuanya ini benar-benar menohok seteru Yesus, yaitu orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, yang terus mengamati Yesus, ingin menggunakan dalil hari Sabat untuk menjatuhkan Yesus. Tetapi lihat hebat sekali yang namanya Lukas. Dia berhasil menjalin kisah-kisah di dalam perjanjian lama yang dikuasai oleh seteru-seteru Yesus untuk menjadi bumerang buat mereka sendiri. Nah, saudara, Yesus ini Mesias. Ya, Mesias. Daud adalah raja manusia, tapi Yesus itu raja ilahi. Dia, lihat, Daud ini makan roti sajian. Maka nanti Yesus pun akan menyajikan tubuhnya sebagai roti sajian. Nah, mengarah kepada Ekaristi ya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Nah, saudara, inilah yang saya katakan sebagai 39 larangan pada hari Sabat, kita sebut sebagai melachot. 39 melachot. Nah, salah satunya di sini ada menjahit, ada memindahkan barang dan lain-lain ya, semuanya ada. Coba kita lihat, ini ada satu ayat saya catat di sini, saya lihat dulu. Demi Raja Yerobeam
mendengar perkataan abdi Allah yang diserukan terhadap mezbah di Betel itu, ia mengulurkan tangannya dari atas mezbah dan berkata, "Tangkaplah dia." Tetapi tangan yang diulurkan terhadap orang itu menjadi kejang sehingga tidak dapat ditariknya kembali. Nah, ada satu cerita lagi mengenai tangan yang menjadi stroke begitu tiba-tiba. Ini Raja Yerobeam. Tahu ya Yerobeam siapa? Dia adalah abdi dari Salomo. Tetapi akhirnya memisahkan diri menjadi Raja Israel, kerajaan utara. Anaknya Salomo, Rehabeam, menjadi Raja Kerajaan Yudea Selatan. Nah, Yerobeam tidak mau orang-orang dari utara ini beribadah di Yerusalem. Maka dia mendirikan mezbah di utara. Salah satunya di Betel. Nah, ada orang yang protes. Terhadap orang yang protes itu, Yerobeam mengulurkan tangan dan berkata, "Tangkap mereka." Tetapi ketika sedang memberikan instruksi untuk menangkap orang-orang yang protes itu, tangannya langsung kebas. Kejam. Kejam. Maka saudara, kita lihat di sini, orang Yahudi ini memiliki keyakinan bahwa penyakit itu penyebabnya ada dua. Pertama adalah dosa manusia. Yang kedua apa? Yang kedua adalah akibat roh jahat. Di sini tidak ada partisipasi dari roh jahat. Maka ini terjadi akibat dosa. Cara menyembuhkannya gimana? Cara menyembuhkannya adalah dengan mengampuni mereka atau dengan membebaskan mereka, ya. Baik, sekarang kita lanjutkan lagi dengan pemilihan para rasul. Yesus memanggil ke-12 rasul. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul, apostol. Rasul itu artinya yang diutus, ya, yang diutus. Dan kita lihat, untuk memilih ke-12 rasul ini, Yesus ini pergi ke bukit. Oh, persis ya, ketika Musa ini naik ke Gunung Sinai, ketika dia turun mendirikan 12 tugu peringatan, mewakili 12 suku Israel. Nah, di sini dia memilih 12 orang murid. Dan sebelum memilih rasul, dia berdoa semalam-malaman. Berdoa semalam-malaman. Siapa rasulnya? Selalu di tempat pertama, Simon, yang diberi nama Petrus. Simon ini punya saudara namanya Andreas. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus. Ya. Lalu Filipus dan Bartolomeus, di Injil Yohanes disebut Nathanael. Dan kita tahu dari Injil Yohanes, Nathanael memang mengenal Yesus dari Filipus. Lalu ada Matius dan Thomas. Ini selalu dipasang, Matius dan Thomas ini. Thomas dalam Injil Yohanes diberi nama Didimus, kembar. Ada orang berspekulasi bahwa kembaran Thomas adalah Matius, karena namanya selalu dipasang. Tapi nonsense. Nonsense ini. Karena Matius ini anak Alfeus. Anak Alfeus. Dan anak Alfeus yang lain itu namanya Yakobus. Jadi kembar sama yang mana nggak jelas begitu ya. Lalu ada Simon yang disebut Zelot. Ya. Zelot adalah orang-orang Yahudi yang fanatik, yang tidak menerima pemerintah penjajah, maka berontak terhadap Romawi. Orang-orang Zelot ini bertanggung jawab atas serbuan Romawi ke Yerusalem tahun 70. Kenapa? Tahun 66 mereka berontak. Tidak mau membayar pajak. Maka dihukum dengan serbuan pasukan Romawi ke Yerusalem. Tetapi apakah benar Simon ini orang zelot seperti itu, atau zelot artinya hanya ya berapi-api atau bersemangat? Kenapa? Karena ketika para murid dipilih tahun 30-an belum ada gerakan zelot, ya, gerakan zelot. Lalu yang kemudian ada lagi Yudas anak Yakobus dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Yudas Iskariot selalu ditempatkan
di posisi yang terakhir. Jadi yang pertama selalu Simon Petrus, yang terakhir selalu Yudas Iskariot. Nah, saudara, mengenai ke-12 rasul ini saya cukupkan di sini. Kalau Anda berminat tanggal 18 dan 25, saya akan mengajar tentang menapaki jejak 12 rasul. 12 rasul di Warung Iman ya, boleh ikut di sana. Nah, di situ baru kita akan mempelajari tentang para rasul, lalu mereka menginjili di mana, matinya gimana, dan lain-lain begitu ya. Nah, untuk pelajaran Lukas cukup sampai di sini saja. Lalu sekarang kita lihat ayat 17. Lalu ia turun dengan mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea, dari Yerusalem, dan dari pantai Tirus dan Sidon. Tirus dan Sidon itu Venesia, ya. Libanon sekarang. Mereka datang untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Dan semua orang banyak ini berusaha menjamah dia karena ada kuasa, ingat, dinamis ya, yang keluar daripadanya dan semua orang disembuhkannya. Saudara, nanti sesudah perikop ini, kita akan masuk sebetulnya pada bagian yang di Injil Matius kita sebut sebagai khotbah di bukit. Matius bab 5 sampai dengan bab 7. Akan tetapi di dalam Injil Lukas justru disebut khotbah di tempat yang datar. Khotbah di tempat yang datar. Ya. Baik, sekarang kita lihat ada 3 bagian dari khotbah di tempat yang datar itu. Yang pertama adalah sabda bahagia. Sabda bahagia. Kalau di dalam Injil Matius ada 8, di dalam Injil Lukas cukup 4. 4-nya justru adalah sabda celaka. Jadi ada sabda bahagia dan sabda celaka. Bagian yang kedua berbicara tentang kerahiman, kasihilah, bermurah hati, dan lain-lain. Bagian yang ketiga kita akan melihat tentang 2 jalan, 2 dasar, ya, dan lain-lain begitu. Sekarang kita lihat. Saya persingkat saja karena yang ininya hampir sama. Coba kita lihat sabda bahagia yang pertama, berbahagialah hai kamu yang miskin, karena engkaulah yang punya kerajaan Allah. Sama ya dengan di Injil Matius. Temennya yang celakanya, Anda lihat ayat 24. Celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburanmu. Saudara, kepada Timotius, Paulus berkata, akar dari semua kejahatan adalah cinta uang, cinta harta. Lalu sabda bahagia yang kedua, berbahagialah kamu yang sekarang lapar, karena kamu akan dipuaskan. Lalu berbahagialah hai kamu yang sekarang menangis, karena kamu akan tertawa. Nah, ini padanannya di ayat 25, celakalah kamu yang sekarang kenyang, karena kamu akan lapar. Celakalah kamu yang sekarang tertawa, karena kamu akan berduka cita dan menangis. Temannya ya, sabda bahagia kedua dan ketiga disandingkan dengan sabda celaka yang kedua dan ketiga. Lalu sabda bahagia yang keempat, ini gabungan 2 ayat. Berbahagialah kamu jika karena anak manusia orang membenci kamu, jika mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat, bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upahmu besar di surga, karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Nah, temannya celakanya ayat 26, celakalah kamu jika semua orang memuji kamu, karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu. Ya, oke, ini cukup jelas ya, saya tidak usah detail. Bagian yang kedua berbicara tentang kerahiman, tentang bagaimana mengasihi musuh. Coba kita lihat. Tetapi kepada kamu,
yang mendengarkan aku. Aku berkata, kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Saudara, mencintai musuh ini dinyatakan dalam 4 kata kerja. 4 kata kerja ya. Kasihilah musuhmu, lalu berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipi kirimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Luar biasa. Lalu barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkanlah juga ia mengambil bajumu. Ya, jadi saudara, kalau diambil pakaian luar, jubah, biarkanlah diberikan juga pakaian dalamnya, baju begitu ya. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, jangan meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Saudara, saya merasakan ayat-ayat ini adalah ayat-ayat yang paling sulit sebetulnya, ya, termasuk ayat-ayat yang paling sulit dalam kitab suci begitu. Ada beberapa ahli tafsir memang mencoba menerjemahkan teks-teks ini. Ada sebuah buku dulu diterbitkan oleh penerbit Obor. Saya lupa judul bahasa Indonesianya, tetapi berasal dari sebuah buku, Don't Forgive Too Soon. Jangan terlalu cepat mengampuni orang lain. Lalu dia memberikan dasar. Saya kurang suka begitu dengan tafsirnya. Lalu kebetulan teman saya yang bekerja di penerbit Obor ini yang menerjemahkan buku itu. Saya datangi dia. Ngomong-ngomong saya bilang, buku itu kok nggak ada nihil obstatnya ya, saya bilang gitu. Kebetulan waktu itu bukunya memang tidak ada nihil obstatnya. Tidak ada imprimaturnya. Lalu dia, coba cek. Dia cek buku aslinya. Lupanya buku aslinya ada imprimatur dan nihil obstatnya. Menurut buku itu, kalau menampar pipi yang satu, berikan juga pipi yang lain. Atau pipi kiri, pipi kanan. Karena rupanya katanya kalau menampar pakai telapak tangan, ini berarti menampar orang yang lebih rendah. Kalau menampar pakai punggung tangan, menampar orang yang lebih tinggi dan segala macam. Pokoknya nonsens itu. Saya rasa saya kurang setuju ya dengan penafsiran mereka. Karena Yesus mengajarkan memang melakukan apa yang dia lakukan. Ketika dia disalibkan, dia berdoa apa? Dan itu menjadi salah satu dari 7 sabda terakhir dia kan. Bapa, ampunilah mereka. Mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Jadi jangan dicoba dipelintir kalau menurut saya lu ya. Sekarang ayat 32. Jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apa jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi mereka, mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apa jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apa jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Artinya, kalau kita itu menyatakan kasih dan kemurahan hati kepada orang-orang yang sudah terlebih dahulu mengasihi kita, sudah terlebih dahulu bermurah hati kepada kita, kita nggak lebih dari orang-orang berdosa. Nggak ada lebihnya, sama saja. Lalu apa yang harus kita lakukan? Ayat 34. Ayat 35. Tetapi kamu, sekali lagi digunakan kata kamu.
Kalau melihat dalam Injil ada kata kamu, itu berarti plural, jamak. Bukan ditujukan pada satu orang. Kalau satu orang pasti mereka katakan engkau. Tetapi kamu, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada mereka, pinjamkanlah dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu yang besar, dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Saudara, si Lukas ini sebetulnya mengutip sebuah ayat dari Perjanjian Lama dari kitab Imamat. Imamat bab 19 ayat 2 mengatakan, berbicaralah kepada segenap jemaah Israel dan katakan kepada mereka, kuduslah kamu, sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Apa artinya kudus? Kudus itu artinya terpisah, dipisahkan. Maka saudara coba lihat, orang Farisi dalam bahasa Ibrani, pahush, itu artinya terpisah atau terisolir. Orang Farisi mengatakan, saya tidak sama dengan kalian. Puasa Senin Kamis, kami rajin berdoa, kami rajin membaca kitab suci dan lain-lain. Parus kami. Maka kami ini kudus, terpisah, ya, karena Allah kami juga kudus. Ingat loh, kata kudus itu bukan suci. Kadosh itu artinya terpisah, dipisahkan. Dipisahkan karena Allah. Lukas ganti. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu murah hati. Maka sekali lagi ya, Scriba Mansuetudinis Christi, penulis kerahiman Kristus. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu murah hati. Baik. Terus sekarang, jangan kamu menghakimi, maka kamu tidak akan dihakimi. Jangan kamu menghukum, kamu tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang diguncang, yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu, sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Jadi saudara, Anda bisa bayangkan ya, ukuran yang kamu pakai untuk mengukur berapa banyak kamu berbuat baik, membantu orang lain dan lain sebagainya, itu akan dipakai, akan diukurkan kepada kita sendiri. Ayat 39. Yesus mengatakan pula suatu perumpamaan kepada mereka. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukanlahkah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Siapa orang buta ini? Orang Farisi. Mereka orang buta, mau menuntun orang buta. Nanti dua-duanya jatuh ke dalam lubang. Seorang murid tidak lebih dari gurunya, tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Ini berbicara tentang Yesus dan murid-muridnya. Sekarang kalian tidak lebih dari kami, tapi kalian harus belajar sampai tamat. Pada saat itu, saya berharap, kata Yesus, engkau sudah sama dengan gurumu. Mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Ini juga sindiran terhadap orang Farisi ya. Bagaimana engkau dapat berkata kepada saudaramu, saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu, padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Jelas ini. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik. Juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal daripada buahnya. Dari semak duri orang tidak memetik buah ara. Dari duri-duri tidak memetik buah anggur.
Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Oh, saudara, kalau saya jadi orang Farisi, ahli-ahli Taurat, ini sudah habis ini disindir ya oleh Yesus. Habis-habisan. Udah disebut orang buta, udah disebut orang jahat, begitu ya. Macam-macam. Luar biasa. Baik. Nanti mengenai 2 macam dasar juga bisa dibaca sendiri ya. Saya tidak bahas di sini. Cukup mudah. Sekarang kita lanjutkan saja ke bab 7. Hamba perwira di Kapernaum. Nah, Anda lihat coba. Lihat di sini. Kapernaum kotanya ya. Ini Danau Galilea. Danau Galilea. Kapernaum ini berada di provinsi Galilea. Tapi dia udah di perbatasan. Coba lihat tuh. Di sebelah timur ini sudah masuk Iturea Trachonitis. Bosnya beda ya. Di Galilea ini Herodes Antipas. Di Iturea Trachonitis ini saudaranya Filipus. Maka di Kapernaum ini pasti ada pos cukai. Di situ ada Lewi. Dan di sini pasti ada pos militer. Di situ ada perwira Kapernaum yang hambanya sedang sakit. Baik, ya ini saya rasa saya ceritakan lebih menarik daripada perikop sebelumnya tadi. Setelah selesai Yesus berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira, centurion. Jadi perwira ini mengepalai 100 prajurit ya. Cento 100. Sama seperti Cornelius. Cornelius di Kisah Para Rasul bab 10 yang sekeluarga dibaptis oleh Petrus ya. Lalu nanti Paulus dalam perjalanan ke Roma bertemu dengan perwira juga bernama Julius. Anehnya Lukas selalu melukiskan centurion atau perwira itu dengan pandangan yang sangat positif. 3 perwira ini di bab 7 Injil Lukas, di bab 10 Kisah Para Rasul, lalu Julius di bab 26 kalau nggak salah Kisah Para Rasul juga dilukiskan baik begitu. Positif sekali ya. Dia mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sakit keras dan hampir mati. Coba Anda lihat ya. Bab 7 ayat 2, kata hamba yang saya stabilo hijau, saya tuliskan kata Yunaninya. Doulos. Oh ya, doulos ya. Hamba, budak begitu. Tapi sangat dihargai. Sayangnya sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi datang kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya. Katanya, ia layak engkau tolong sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Luar biasa ya. Orang Romawi, tetapi donatur rumah ibadat Yahudi. Mungkin dia seperti Cornelius. Kan Cornelius ini orang-orang yang takut pada Tuhan, dikatakan, meskipun mereka bukan orang Yahudi. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu, perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, Tuhan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Rupanya dia tahu Yesus orang Yahudi. Dan orang Yahudi ini tidak pernah bersosialisasi dengan orang non-Yahudi. Jadi jangan deh, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Ya, sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu.
Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku ini akan sembuh. Dia itu perwira, pakai hukum militer. Apa artinya hukum militer? Bekerja berdasarkan komando dari atas. Berarti perwira di Kapernaum ini menganggap Yesus sebagai atasannya. Bersabdalah sepatah kata, hambaku ini akan sembuh. Hebat loh, luar biasa. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakan ini, maka ia mengerjakannya. Wah, saudara, ketika Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia, dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Kenapa demikian? Kenapa demikian? Tentu saja nomor satu, karena dia percaya akan dinamis atau kuasa dari sabda Yesus. Katakan sepatah kata, hambaku ini akan sembuh. Saudara, tidak heran ya, ucapan dari perwira di Kapernaum ini menjadi doa kita sebelum menerima tubuh dan darah Kristus. Cukup itu alasannya? Ada alasan lain. Anda lihat di bab 7 ayat 7. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu, tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Anda lihat di bab 7 ayat 7, hamba tidak dia gunakan kata dulos. Dia gunakan kata pais. Dan pais ini memiliki arti anak. Jadi sebetulnya berkata begini, katakan saja sepatah kata, maka anakku itu akan sembuh. Saudara, ini luar biasa loh. Hamba disamakan dengan anak. Kita saja hidup masih membeda-bedakan orang, ya. Oh, ada kamar pembantu. Ada kamar mandi pembantu. Ada makanan pembantu. Ada dapur pembantu, rumah gede-gede, ada servant quarter, ya. Ada pos satpam. Hamba ini tidak. Hambaku dulos, tapi sekarang pais anak saya. Baik, saudara, setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya hamba itu telah sehat kembali. Sehat kembali. Saudara, penyembuhan yang dilakukan oleh Yesus terhadap hamba perwira di Kapernaum ini jarak jauh. Dan biasa dilakukan oleh Yesus terhadap orang-orang non-Yahudi. Ya, kenapa? Karena orang Yahudi tidak bersosialisasi dengan orang-orang non-Yahudi. Akan tetapi, kalau kita lihat orang-orang suruhan ini mengingatkan kita pada suatu cerita. Karena Elisa pernah menjadi perantara Allah menyembuhkan Naaman, orang Syria yang sakit kusta. Dan Elisa juga tidak langsung berbicara dengan Naaman, tetapi dia menyuruh suruhan. Pergilah, mandi 7 kali di sungai Yordan, tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Maka saudara, kisah Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum mengingatkan kita akan cerita Nabi Elisa menyembuhkan Naaman, orang Syria yang kena sakit kusta. Artinya, Yesus ini memiliki kualifikasi yang mirip dengan nabi-nabi di Perjanjian Lama. Kita tahu nabi yang terkenal Elia dan Elisa yang menyembuhkan ini. Berapa banyak penyembuhan dilakukan oleh Elia? Kalau tidak salah 8. Elisa ini sampai 16 kali. 2 kali dia melakukan mukjizat penyembuhan lebih banyak daripada Elia. Padahal Elia gurunya. Kenapa? Karena ketika Elia naik ke surga,
Elisa meminta 2 bagian dari roh Elia. 2 bagian dari roh Elia. Tapi penginjil Lukas mengatakan, jangan karena mirip cerita Elisa, kamu anggap Yesus itu sama dengan Elisa. No. Yesus ini lebih dari Elisa. Lebih dari Elisa. Lebihnya di mana? Elisa itu perantara yang dipakai oleh Allah. Yesus adalah Allah itu sendiri. Gitu ya. Baik, sekarang kita lanjutkan dengan cerita Nain. Ini menarik juga. Yesus membangkitkan anak muda di Nain. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Coba Anda lihat di gambar kota Nain. Kota Nain. Adanya di mana? Ya, di Galilea, di sebelah utara. Nain ini berarti dekat dengan kota Sarfat, dekat dengan kota Sunem. Di Sarfat, Elia membangkitkan anak janda Sarfat. Di Sunem, Elisa membangkitkan anak perempuan Sunem. Sekali lagi, kalau Lukas ini suka menyandingkan Yesus dengan nabi-nabi di Perjanjian Lama, terutama Elia dan Elisa. Tetapi, kata Lukas, yang ada di depan mata kalian ini jauh lebih hebat dari kedua nabi itu. Karena dia melakukan mukjizat atas kuasanya sendiri. Baik. Nain ya. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia dan juga banyak orang menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada seorang mati diusung keluar. Anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda, dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Kenapa ketemunya di pintu gerbang kota? Iya, karena kuburan tidak ada di dalam kota, ada di luar kota. Ya, ini proses pemakaman. Ada anak pemuda mati diusung keluar. Laki-laki, anak tunggal, ibu yang sudah janda. Ini yang memprihatinkan. Kenapa? Kalau seorang janda ini tidak pernah mendapatkan warisan. Warisan itu dari suami jatuh ke tangan anak laki-laki. Kalau tidak punya anak laki-laki, jatuh ke tangan anak perempuan. Kalau tidak punya anak laki-laki dan perempuan, jatuh kepada saudara dari suami. Kalau saudara dari suami juga tidak ada, jatuh kepada saudara dari mertuanya. Jadi saudara dari ayah sang suami. Jadi janda mah nggak pernah ada warisan, tidak pernah punya jatah warisan. Maka dengan matinya anak tunggal laki-laki dan dia sudah janda, berarti dia menjadi pasien PSE. Saudara, kok anak perempuan boleh? Ini saya kasih catatannya di sini supaya Anda tahu. Di kitab Bilangan bab 27 ayat 8 ada cerita bagaimana anak perempuan ini meminta warisan dan dikabulkan oleh Musa sesudah dia berkonsultasi dengan Tuhan. Maka dikatakan apabila seorang mati dengan tidak mempunyai anak laki-laki, haruslah kamu memindahkan haknya kepada anaknya yang perempuan. Jadi anak perempuan boleh punya warisan, tapi janda, no. Sama sekali tidak boleh ya. Nama dari orang yang mati itu Zelafehat. 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 Anak-anak Zelafehat ini menjadi anak-anak perempuan pertama yang memperoleh hak waris. Nah, saudara, bentar. Cerita tentang pintu gerbang ini juga menarik. Kenapa? Karena Elia berjumpa dengan janda di Sarfat juga di pintu gerbang. Maka sekali lagi ya saya katakan, selalu Lukas ini menyandingkan Yesus dengan Elia atau Elisa. Karena janda tidak memiliki hak atas warisan, maka mereka termasuk kelompok yang miskin. Maka saudara ada perintah dalam hukum Taurat supaya orang itu membantu orang-orang miskin termasuk janda.
Maka Ulangan bab 26 ayat 12 katakan, apabila dalam tahun yang ketiga, tahun persembahan perpuluhan, engkau sudah selesai mengambil segala persembahan persepuluhan dari hasil tanahmu, maka haruslah engkau memberikannya kepada orang Lewi, orang asing, anak yatim, dan kepada janda, supaya mereka dapat makan di dalam tempatmu dan menjadi kenyang. Janda itu adalah target dari orang-orang susah yang harus dibantu. Jadi jangan berharap seperti sekarang ada janda kembang, janda kaya, tidak ada. Nah, saudara, kita lanjutkan. Ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Saudara, kata tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, dalam bahasa Yunaninya hanya satu patah kata. Bukannya hati yang tergerak, tetapi isi perut. Dan ini adalah sebuah ungkapan Yunani yang menyatakan ya tersentuh oleh belas kasihan. Kata ini hanya dipakai dalam kaitannya dengan Yesus. Lalu dia berkata kepadanya, jangan menangis. Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya. Wah, ini juga berbahaya. Menyentuh usungan mayat, najis. Ya kan? Tetapi apakah Yesus menjadi najis? Mau tidak. Kita lihat apa yang terjadi. Sedang para pengusung berhenti, ia berkata, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Bapak sekalian tahu berapa lama seorang itu menjadi najis apabila dia menyentuh mayat? 1 minggu. Maka nggak heran nanti di Lukas bab 10 orang Samaria yang murah hati, dia satu-satunya yang berani menolong orang Yeriko itu, ya. Imam dan orang Lewi tidak mau menyentuh karena menyangka sudah mati. Aduh, kalau mati 1 minggu najis, saya tidak bisa melayani di Bait Allah. Maka bangunlah orang itu. Anda ingat lagi kata bangunlah. Egero. Ya, kata bangun ini berkaitan dengan kebangkitan. Duduk dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Anda ingat 1 Raja-Raja bab 17 ayat 23. Ketika Elia membangkitkan anak janda Sarfat, Elia mengambil anak itu, membawanya turun dari kamar atas ke dalam rumah, dan memberikannya kepada ibunya. Persis sekali, ya. Semua orang ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita dan Allah telah melawat umatnya. Kenapa? Karena mereka melihat dulu kisah-kisah tentang nabi besar Elia dan Elisa. Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Saudara, catatan saya, tanggal 27 Agustus itu adalah peringatan wajib Santa Monica. Coba lihat. Peringatan wajib Santa Monica. Lukas bab 7 ayat 11 sampai dengan ayat 17 menjadi bacaan alternatif. Ya, selain Matius bisa dibacakan Lukas. Jadi ada 2 bacaan pada hari itu. Kenapa dipilih bacaan Yesus membangkitkan anak muda di Nain? Karena kita tahu. Santa Monica ini pasti banyak mencucurkan air mata ketika dia melihat kelakuan anaknya sendiri. Maka saudara, Santo Agustinus ya, itu mengatakan bahwa ketika saya masih berdosa, saya seperti pemuda di Nain yang mati. Dan ibu saya hanya bisa mencucurkan air mata melihat keadaan saya. Cucuran air mata ibu saya inilah yang membuat Yesus menyembuhkan saya. Tadi saya katakan menyembuhkan, membebaskan, ya, api emi. Baik, lanjut lagi sekarang. Yesus dan Yohanes Pembaptis. Ketika Yohanes mendapat kabar tentang segala peristiwa itu dari murid-muridnya,
Ia memanggil 2 orang dari antaranya dan menyuruh mereka bertanya kepada Tuhan, "Engkaukah yang akan datang itu atau haruskah kami menantikan seorang lain?" Ketika kedua orang itu sampai kepada Yesus, mereka berkata, "Yohanes Pembaptis menyuruh kami bertanya kepadamu, Engkaukah yang akan datang itu atau haruskah kami menantikan seorang yang lain?" Pada saat itu Yesus menyembuhkan banyak orang dari segala penyakit dan penderitaan dan dari roh-roh jahat, dan ia mengaruniakan penglihatan kepada banyak orang buta. Dan Yesus menjawab mereka, "Pergi, katakan kepada Yohanes, apa yang kamu lihat dan apa yang kamu dengar." Ingat tuh ya, karya Yesus terdiri dari 2 bagian, sabda dan karya. Sabda, apa yang kamu dengar. Karya, apa yang kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, dan seterusnya. Berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Setelah suruhan Yohanes itu pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak tentang Yohanes. "Untuk apa kamu pergi ke padang gurun?" Kita tahu ya, Yohanes berasal dari padang gurun. "Melihat buluh yang digoyangkan angin kian kemari." Nah, lihat teks ini kan nggak ngerti. Apa sih artinya buluh? Saudara, siapa yang dimaksud dengan buluh yang digoyangkan angin kian kemari? Tidak lain daripada Herodes Antipas. Kamu ini datang ke sini mau lihat Herodes Antipas ya. Herodes Antipas memang hebat. Membangun ibu kota baru Tiberias. Membangun kota besar lain namanya Seporis. Membangun salah satu istana. Hebat. Ini yang kamu cari, buluh yang digoyangkan angin kian kemari. Saudara coba lihat. Herodes Antipas ini mencetak sebuah koin pada tahun 20 Masehi. Kurang lebih pada saat itu. Coba lihat gambarnya. Gambarnya buluh. Buluh ini sejenis tanaman rawa gitu yang banyak ada di Danau Galilea. Atau untuk apa kamu pergi melihat orang yang berpakaian halus? Raja ya. Orang yang berpakaian indah dan yang hidup mewah, tempatnya di istana raja. Jadi, apakah kamu pergi? Untuk apakah kamu pergi? Melihat nabi? Benar. Dan aku berkata kepadamu bahkan lebih daripada nabi. Karena tentang dia ada tertulis, "Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu." Saudara, kalau kita lihat ayat 27 diambil dari kitab Maliakhi. Kitab terakhir dari perjanjian lama ini menubuatkan bahwa sebelum hari Tuhan tiba, Tuhan akan mengirimkan Elia. Bagi orang Yahudi, Elia ini tidak pernah mati. Dia diangkat hidup-hidup ke surga dan sampai detik ini masih hidup. Dan dia akan datang kembali menjelang hari Tuhan. Aku berkata kepadamu, di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak ada seorang pun yang lebih besar daripada Yohanes. Namun yang terkecil dalam kerajaan Allah lebih besar daripadanya. Lebih besar daripadanya. Saudara, apa sih artinya? Ini teks yang cukup sulit. Yohanes ini luar biasa loh. Di antara mereka yang dilahirkan perempuan, tidak ada yang lebih besar daripada Yohanes. Akan tetapi, yang terkecil dalam kerajaan Allah lebih besar daripadanya. Kenapa demikian? Kenapa demikian? Karena apa artinya bagian yang terkecil dalam kerajaan Allah? Tetap memiliki kelebihan dari Yohanes. Menjadi bagian dari kerajaan Allah berarti menjadi ciptaan baru. Yang kedua, berarti menjadi anak-anak Allah. Inilah yang menjadikan bagian dalam kerajaan Allah ini lebih besar. Menjadi anak-anak Allah dan menjadi ciptaan baru. Tapi bukan berarti Yohanes itu tidak ada artinya. Seluruh orang banyak mendengar perkataannya, termasuk para pemungut cukai,
mengakui kebenaran Allah karena mereka telah memberi diri dibaptis oleh Yohanes. Tetapi orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat menolak maksud Allah terhadap diri mereka karena mereka tidak mau dibaptis oleh Yohanes. Jadi saudara, ada dua tanggapan. Tanggapan pertama, memberi diri dibaptis oleh Yohanes. Mereka adalah orang-orang yang menolak Yohanes, dengan demikian menolak Yesus. Tetapi ada yang memberi diri dibaptis. Mereka adalah yang menerima Yohanes, berarti menerima Yesus. Ya. Maka saudara, Yesus ini berpuisi sekarang. Dengan apa kuumpamakan orang-orang dari angkatan ini? Dan dengan apa mereka itu sama? Ya, kalau menemukan kata angkatan, itu artinya selalu satu. Dia menyindir, Yesus ini menyindir angkatan orang-orang Israel di padang gurun. Mereka ini seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan yang saling menyerukan. Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak menangis. Apa sih artinya? Susah juga ya. Coba, kalau ada orang meniup seruling, diharapkan reaksinya orang yang mendengar nyanyian seruling ini akan menari. Berarti ini situasinya sukacita. Sebaliknya, ada yang menyanyikan kidung duka, reaksi yang diharapkan ada orang yang ikut menangis. Konteksnya peristiwa duka cita. Apa sih artinya itu? Coba Anda bayangkan. Kata Yesus. Kata Yesus. Saya ini kelompok yang bersukacita, makan dan minum dengan orang-orang yang bertobat. Saya makan dengan Lewi, saya makan dengan pemungut cukai, dengan orang-orang pendosa yang bertobat. Bersukacita dong, meniup seruling. Tapi kalian tidak ikut. Kalian tidak menari. Kalian tidak mau. Nah sekarang, Yohanes Pembaptis. Dia berpuasa, makanannya madu hutan dan belalang, ya kan? Hidupnya dalam asketisme. Ya, seperti menyanyikan kidung duka. Kalian nggak juga menangis. Jadi mau ikut yang mana? Yohanes kagak, saya kagak, kata Yesus. Nah inilah orang-orang yang menolak aku. Menolak Yohanes berarti menolak aku. Menerima Yohanes berarti menerima aku. Itulah yang dimaksudkan, ya. Oke, saudara, ketika Yesus berkata pada murid-murid Yohanes, lihat apa yang kamu lihat, lalu apa yang kamu dengar. Lalu dia menyebutkan orang buta melihat dan lain-lain. Semuanya ini adalah kutipan atau acuan kepada nubuat Yesaya. Ya, bisa dilihat sendiri. Baik, sekarang kita lanjutkan. Nah, ini adalah sekarang teks yang menarik. Teks yang menarik. Ini. Yesus dan Yohanes Pembaptis. Oke, ini. Baik saudara, ini adalah teks yang cukup Anda kenal. Kita akan pelajari hari ini. Seorang Farisi mengundang Yesus datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu, lalu duduk makan. Ingat ya, di Injil Lukas ini 3 kali Yesus diundang makan oleh orang Farisi. Ini kali yang pertama. Nanti di bab 11 dan di bab 14 ada lagi. Jadi ada seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Nah, ini acara yang disebut simposion. Simposium. Apa sih artinya? Mereka diundang makan, sambil makan mereka sambil berdiskusi. Dan cara mereka makan itu separuh berbaring. Ya. Lihat, tempat duduk mereka makan ini seperti ranjang begitu, dalam bahasa Yunani disebut klini. Jadi saudara kita lihat Yesus ini posisinya tepat nih, ya. Separuh berbaring begitu.
Nah, nanti sambil makan ini ada topik yang didiskusikan. Kebetulan memang kali ini ada topik yang menarik untuk didiskusikan. Di kota itu ada seorang perempuan yang dikenal sebagai seorang berdosa. Mungkin ya. Pelacur mungkin ya. Meskipun tidak dicatat sih dia pelacur. Perempuan pendosa entah. Kenapa begitu ya. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Ini juga gak heran. Kok bisa diizinkan masuk begitu ya? Tapi biasanya simposion ini terbuka begitu. Setiap orang boleh masuk. Maka mungkin dia diam-diam menyelinap masuk. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya. Dekat kakinya. Lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus itu melihat hal itu, ia berkata dalam hati, jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapa dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa. Lalu Yesus berkata kepadanya, Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Sahut Simon, katakanlah guru. Ada 2 orang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih dahulu mengasihi dia? Jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit pula ia berbuat kasih. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Nah, menarik, saudara ya. Yesus ini memberikan perumpamaan. Perumpamannya tentang penghapusan utang. Kata menghapuskan ini charizomai. Artinya sama dengan mengampuni. Jadi menghapuskan utang sama dengan mengampuni utang. Begitu. Sekali lagi, ada hubungannya dengan apa? Pembebasan, afiemi, kelepasan bagi orang-orang yang tertawan. Nah, apa kesalahan Simon? Simon ini tidak melakukan kewajibannya sebagai seorang tuan rumah. Perempuan berdosa itu yang bertindak sebagai tuan rumah yang sesungguhnya. Menarik, dalam perikop ini muncul kata kaki podes 7 kali. Apa arti 7? Sempurna. Kenapa? Lukas dengan pandai sekali mengaitkan peristiwa ini dengan nubuat dalam kitab Yesaya bab 52 ayat 7. Betapa indahnya kelihatan dari puncak-puncak bukit kaki pembawa berita. Podes, pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Nah itu. Jadi saudara, perempuan ini mencium kaki Yesus. Kaki. Kedatangan sang pembawa kabar baik. Saudara, maka Santa Teresa dari Avila dalam bukunya berjudul The Way of Perfection mengatakan, ketika aku menerima Ekaristi, aku merasa seperti berada di kaki Yesus dan menangis. Ini menarik, luar biasa. Kita begitu enggak?
Ketika aku menerima Ekaristi, aku merasa seperti berada di kaki Yesus dan menangis. Saudara, reaksi orang Farisi sama juga. Ayat 49. Mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, siapa ia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa. Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Saudara, Paus Gregorius Agung ini pernah berkhotbah menyamakan perempuan pendosa yang mengurapi kaki Yesus sama dengan Maria Magdalena, sama dengan Maria dari Betania, saudara dari Lazarus yang dibangkitkan oleh Yesus. Karena kita tahu Yohanes bab 12 mengisahkan juga Maria dari Betania mengurapi kaki Yesus. Oh, ini ratusan tahun tidak dikoreksi, baru pada tahun 1969 Paus ke-6 kalau tidak salah mengoreksi. Ya, dulu ketiga wanita ini selalu dianggap sama. Maka saudara, kasihanlah Maria Magdalena. Maria Magdalena selalu diidentikan dengan perempuan pendosa. Bahkan langsung bukan perempuan pendosa, pelacur. Maka kalau kita lihat karya-karya seni abad pertengahan, melihat Maria Magdalena pasti fotonya telanjang bulat, atau memakai pakaian dengan paha tersingkap, dengan dada rendah dan lain-lain. Kasihan. Ada apa sih? Ada salah kaprah tentang tokoh Maria Magdalena. Kenapa bisa sampai seperti itu? Salah satunya karena khotbah dari Paus Gregorius Agung. Tetapi kalau kita lihat, memang kesalahan ini bisa saja dimaklumi. Kenapa? Karena Maria Magdalena baru diperkenalkan di perikop berikutnya. Dan kita tahu kitab suci asli tidak memiliki pembatas bab, tidak memiliki pembatas ayat. Jadi cerita tentang Yesus diurapi oleh perempuan berdosa, ini nyambung dengan perempuan-perempuan yang melayani Yesus. Itulah sebabnya. Ya. Oke. Kita lihat sekarang. Tidak lama sesudah itu, Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia. Dan juga beberapa perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat dan berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. Yohana istri Huza, bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Jadi saudara, figur Yesus ini punya ring pertama 12 rasul. Ring keduanya adalah para wanita yang melayani rombongan dengan kekayaan mereka. Kekayaan mereka. Nah saudara, di sini diperkenalkan siapa perempuan itu. Perempuan itu salah satunya adalah Maria yang disebut Magdalena. Maria dari Magdalena. Magdala nama sebuah kota di dekat Kapernaum, di tepi Danau Galilea ya. Sekarang sudah tidak ada kotanya. Magdala. Magdala ini berasal dari bahasa Ibrani Migdal. Migdal artinya menara. Saudara, biasanya seorang wanita tidak pernah dikaitkan dengan kota asal. Wanita itu biasa dikaitkan dengan apa? Maria istri Klopas dengan suaminya. Atau dengan ayahnya kalau dia belum menikah. Kalau sampai seorang wanita dikaitkan dengan kotanya, membuktikan bahwa Maria ini bukan perempuan sembarangan. Apalagi kalau kita tahu Migdal artinya itu menara. Dia wanita yang sangat berpengaruh, kaya. Apa masalah dia? Dia dibebaskan dari 7 roh jahat. Kemungkinan dia menderita sakit yang sangat parah. Disembuhkan oleh Yesus. Siapa wanita yang lain? Yohana, istri Huza, bendahara Herodes. Berarti juga wanita jet set, kaya.
lalu Susana. Nah, nanti kita lihat Maria dari Magdalena, Maria Magdalena ini dengan Yohana ini muncul lagi di kisah kebangkitan Yesus. Jadi saudara, kasihan sekali memang Maria Magdalena ini beratus-ratus tahun dicap sebagai pelacur begitu ya, padahal dia sama sekali bukan. Nah, pesta Maria Magdalena dirayakan tanggal berapa? Lupa, 22 atau 23 Juli gitu ya. Nanti 23 Juli saya akan mengajar tentang Maria Magdalena di paroki MKK. Karena kita akan mempelajari siapa Maria Magdalena ya. Lalu tradisinya juga sampai di mana, karena Maria Magdalena ini konon sampai terdampar di Perancis. Ya, terdampar di Perancis, relikwinya juga ada, tengkorak dengan jidat yang sedikit bonyok begitu. Kenapa ya? Mungkin nanti kita bisa pelajari pada saatnya nanti. Oke, Matthew saya akhiri di sini. Ternyata saya gagal ya, boro-boro menyelesaikan bab 9, bab 8 aja belum. Padahal sudah mencapai paruh perjalanan. Kalau paruh perjalanan harusnya sudah selesai di bab 12. Ini 8 aja belum selesai. Pertanda tidak akan selesai Lukas ini dalam 6 pertemuan. Oke, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan, Sir. Oke, baik Pak Irhandi, terima kasih. Ada beberapa pertanyaan dari kolom chat. Pertama dari Pak Oki Gunawan, Oke. mengapa para janda tidak meminta hak waris kepada Musa? Hukum Tauratnya memang tidak membuka kesempatan itu. Jadi bagaimana ya? Karena hukum itu kan ditetapkan oleh Allah begitu ya. Jadi memang tidak ada. Tidak ada. Jadi ya kalau tidak ada ya tidak ada gitu aturannya. Maka kaum janda ini memang menjadi menjadi kelompok yang paling dikasihani lah. Gitu ya, saya bisa jawab itu. Memang hukumnya menentukan tidak ada jatah warisan bagi seorang janda. Oke. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Bu Brigita Lisa. Apa Yohanes gak kenal Yesus? Bukannya Yohanes yang membaptis Yesus. Ingat. Kenal Yesus. Tapi pertanyaan Yohanes kali ini lewat murid-muridnya apa? Yesus itu Mesias atau bukan begitu? Mesias atau bukan? Memang mungkin dia menyaksikan ketika Yesus itu dibaptis, dia melihat langit terkoyak dan lain-lain, tapi dia ingin memastikan. Satu syarat terpenuhi bahwa dia sebagai Mesias. Kenapa? Roh Tuhan ini turun kepadaku. Ini bukti Mesias, Masyiach ya, yang diurapi. Dan itu terjadi pada peristiwa pembaptisan. Tetapi ada konsekuensi yang lain. Maka kata Yesus, susah amat sih. Kamu dengar apa? Kamu lihat apa? Ya kan? Ada orang yang buta matanya celik, ada orang yang sakit sembuh, orang yang lumpuh berjalan, orang yang mati bangkit dan lain-lain. Nah, itu tanda-tanda yang lainnya gitu. Jadi dia hanya ingin kepastian lah begitu ya. Oke, baik. Sebelum lanjut ke pertanyaan yang lain, mungkin ada yang raise Pak Karl Manalu. Kenapa, Karl? Mungkin beri kesempatan yang lain dulu saja, yang di kolom chat ya. Nanti saya terakhir saja, tidak apa-apa. Oke. Oke, baik. Ada pertanyaan lagi dari Pak Oki Gunawan. Mengapa perempuan itu menangis di 7 ayat 38? Mengapa perempuan? Nah, saya yakin sekali kalau kita melihat dalam ceritanya terakhir, apa kata-kata Yesus kepada perempuan ini? Dosamu telah diampuni. Kenapa dia menangis? Karena dia menyadari dosa-dosanya. Ya. Oke, baik. Selanjutnya pertanyaan. Yang terakhir dari kolom chat, Pak Ir, dari 39 larangan pada hari Sabat, apakah semuanya berdasarkan kitab suci?
Kalau misalnya tidak, dari mana orang Yahudi dapat menentukan larangan itu? Dari tradisi lisan ya, Mishnah atau Gemara. Jadi dari hukum Taurat yang tertulis yang kita pelajari di kitab suci itu ada hukum lisannya, Mishnah namanya ya. Di Mishnah itulah akhirnya keluar 39 melachot, 39 larangan pada hari Sabat. Sudah sih Pak dari kolom chat. Oke, Karel mau nanya apa? Sebentar Om, sebentar. Ya, mungkin saya ingin menambahkan saja Om. Jadi begini, tadi kan Om sempat membahas masalah tentang janda gitu, janda yang tidak dapat hak waris begitu ya Om ya kalau dalam cerita Injil Lukas. Tapi sebenarnya kalau kita lihat dalam konteks budaya Israel kuno itu kan karena memang budaya mereka itu kan budaya patriarki Om. Jadi budaya menganut garis keturunan bapak. Tapi sebenarnya kalau kita bicara sedikit tentang janda di Israel itu ya tidak semua juga janda itu kan istilahnya mereka tuh wanita yang lemah gitu atau tidak berdaya gitu, tidak punya pengaruh apa-apa. Nah, itu salah satu contohnya kita bisa lihat dalam diri Yudit Om. Yudit gitu. Yudit itu kan dia itu kan walaupun janda tapi dia itu termasuk sosok wanita yang mandiri gitu. Sosok wanita yang mandiri gitu. Bahkan bahkan dia kan akhirnya berjuang membebaskan bangsa Israel dari serangan Panglima Holofernes begitu. Dan bahkan nanti pada saat menjelang dia meninggal, jadi dia membagi-bagikan hartanya kepada pembantunya juga Om, kepada pembantunya dan juga kepada siapapun gitu keluarganya, baik dari pihak Yudit sendiri maupun dari pihak Manasye. Nah, maksud saya Om yang ingin saya sampaikan di sini ya itulah bukti bahwa sebenarnya ya dalam kasus Yudit seperti ini juga bisa dibilang itu perempuan yang mandiri gitu. Jadi bukan berarti janda itu tidak berdaya dan tidak punya pengaruh apa-apa Om. Gitu sih mungkin yang ingin saya tambahkan. Baik. Dan sama juga dalam kasus Naomi dan Ruth gitu. Karena ketepatan ini juga Om yang saya tangkap pada acara seminar Alkitab LAI tentang Yudit tanggal 28 Mei kemarin yang dibawakan oleh Pendeta Ira Mangililo dari Gemit gitu, Gereja Masihi Injil di Timor gitu. Sekian dan terima kasih Om. Oke, saya kasih komentar ya. Ya. Bahwa janda itu tidak memiliki hak waris ini jelas sekali di kitab Bilangan bab 27. Kitab Bilangan bab 27 mulai ayat 8 dan seterusnya menentukan hak waris. Apabila seorang mati tidak punya anak laki-laki, pindahkan kepada anak perempuan. Kalau tidak punya anak perempuan, kasih saudara yang laki-laki. Tidak punya saudara kasih laki, kasih saudara lelaki ayahnya. Itu sudah jelas sekali. Nah, komentar saya tentang Yudit, mohon maaf ya, mungkin ini bisa mengguncangkan iman atau gimana. Kitab Yudit ini dianggap sebagai kitab novel sejarah. Tokoh Yudit ini pernah ada atau tidak pun masih dipertanyakan sebetulnya. Kalau kita dengan teliti membaca kitab Yudit, kita tahu kitab Yudit mengandung beberapa kesalahan fakta. Contohnya misalnya, Nebukadnezar itu dianggap Asyur, bukan Babel. Itu ada kesalahan. Jadi tokoh Yudit ini ada yang mengatakan dia itu adalah simbolisme dari Yehudit. Yehudit itu artinya apa? Dari orang Yahudi sebetulnya. Ya karena nama Yudit, Yehudit itu artinya orang Yahudi. Nah di situ memang kita melihat tokoh satu-satunya tokoh janda yang boleh dikatakan oke, begitu ya, oke lah gitu. Dia cukup mapan dan lain-lain. Bisa saja kemungkinan besar dia berasal dari orang kaya mungkin. Jadi tidak dikasih warisan. Mungkin dia punya warisan dari orang tuanya sendiri. Kan anak perempuan dapat warisan, toh? Mungkin begitu, meskipun tidak diceritakan. Tetapi pada dasarnya janda itu secara umum memang termasuk kelompok yang harus dibantu. Makanya di dalam kitab Taurat berkali-kali diulang. Orang asing, yatim, janda. Itu selalu. Karena kebanyakan mereka itu adalah orang-orang yang tidak mampu. Gitu. Kebanyakan ya. Ya mungkin saya harus koreksi, ada 1-2 mungkin bisa. Tapi secara garis besar janda itu selalu berada dalam kelompok-kelompok yang cukup menyedihkan. Gitu.
Terutama apabila nanti aturan itu stop misalnya. Sampai dengan saudara laki-laki ayah, itu juga tidak ada misalnya. Lalu mau dikasih ke siapa hartanya? Tetap tidak pada jandanya. Diserahkan biasanya ke bait Allah. Maka disitulah Yesus seringkali mengecam orang-orang Farisi atau ahli Taurat yang menjadi penguasa bait Allah. Kamu yang merampas hak para janda. Itu maksudnya. Ketika aturan itu jalan sampai terakhir, gimana kalau ternyata ayahnya nggak punya saudara laki-laki warisan, itu kan nggak bisa dijatuhkan kepada siapa lagi. Ayatnya cuma 4 itu kan. Ya sudah, diserahkan kepada bait Allah. Gitu. Maka sering sekali janda ini menjadi sasaran ya dari perlakuan yang tidak adil. Gitu ya, Karol ya. Ya Om, ya dengan kata lain ya ini, ya itulah yang terjadi. Jadi yang disampaikan dalam acara seminar Alkitab LAI tanggal 28 Mei kemarin itu, jadi tidak hanya dalam konteks ini, tidak hanya dalam konteks budaya patriarki di Israel kuno zaman dulu Om, bahkan dalam konteks kekinian pun yang seperti ini masih banyak gitu, terutama dalam konteks budaya NTT yang masih menganut patriarki. Betul ya, betul sekali itu saya katakan. Terus yang kedua yang perlu kamu harus catat, kitab Yudit adalah kitab yang Greko, Yunani. Mungkin besar dia ditulisnya sudah di abad kedua sebelum Masehi gitu ya. Bisa jadi. Oh, sedangkan Tanakh itu ditulis pada abad 10 sebelum Masehi ya. Jadi ada gap ya, ada gap. Ternyata mungkin karena pada zaman Yunani ini ada kebangkitan kaum wanita. Maka kalau kita membaca misalnya ya, kalau kita membaca Injil Markus memang apabila seorang wanita menceraikan suaminya, ada loh tulisan seperti itu. Sejak kapan ya? Sejak kapan seorang wanita bisa menceraikan suaminya? Ada di Perjanjian Lama? Oh, tidak ada. Di Perjanjian Lama yang bisa menceraikan adalah laki-laki menceraikan istrinya. Tetapi di Injil Markus, di Injil Matius, apabila seorang wanita menceraikan suaminya. Karena apa? Karena sudah masuk dalam kebudayaan Yunani, Romawi, begitu. Ada perkembangan. Ternyata pengaruh-pengaruh Romawi Yunani ini juga tetap mengalami banyak sekali tantangan gitu. Ya, apa yang ditampilkan oleh Yudit memang tokoh kemerdekaan, tokoh emansipasi wanita, tapi apakah dengan serta-merta diterima oleh orang-orang Yahudi itu masih tanda tanya. Yudit itu adalah tokoh yang berjuang sebetulnya. Gitu. Maka kalau kamu baca kitab Yudit, Anda lihat nggak apa sih doa Yudit ketika dia berhasil memotong kepala Holofernes? Iya. Apa doanya? Ya doanya kan dengan kekuatan tangan janda, dengan kekuatan tangan. Dengan kekuatan tangan perempuan kau patahkan kekuatan musuh. Iya, dengan kekuatan tangan perempuan maksudnya. Yes, betul. Nah, ini adalah sebuah doa emansipatif sebetulnya. Memang kalau teks ini dibaca untuk mempelajari emansipasi betul, tapi saya katakan apa yang diperjuangkan oleh penulis kitab Yudit ini masih mengalami banyak tantangan. Iya. Ya, oke. Ya. Masih ada pertanyaan? Terima kasih Om. Siapa Jessica? Masih ada Om terakhir dari Ibu Jenny. Waktu Daud dikasih roti oleh Ahimelek, Tuhan tidak marah. Apakah karena Daud termasuk imam? Gini. Gimana? Sangat sulit dikatakan. Sebetulnya roti itu hanya boleh dimakan oleh kaum imam. Kaum imam itu harus berasal dari suku Lewi. Suku Lewi. Akan tetapi pada saat itu belum ada bait Allah. Bait Allah baru dibangun pada zaman Salomo. Mungkin peraturan tidak seketat itu. Belum seketat itu. Bahkan dalam kitab Tawarikh diberikan catatan bahwa Daud itu bisa mengangkat anak-anaknya menjadi imam selama belum ada bait Allah. Jadi kalau menurut saya, karena peraturan-peraturan yang terkait dengan bait Allah itu memang belum dilaksanakan, bait Allahnya belum ada. Jadi ada beberapa penyimpangan lah begitu. Baik, terima kasih Pak Irhadi. Rasanya sudah nggak ada pertanyaan lagi. Terserah kalau ada yang mau bertanya. Ada yang raising, Pak Albert. Silakan Pak. Albert. Selamat malam Pak Ir. Menyambung pertanyaan tadi, sebenarnya saya mau tanya, apakah bentuk persembahan tadi yang tentang roti itu seperti apa ya? Apakah kayak orang-orang Chinese gitu?
Jadi saya berpikir tadi waktu itu kayak orang-orang Chinese itu mempersembahkan persembahan seperti itu, atau apa sih rupanya kan? Kalau sebelumnya kan biasanya kambing, domba, kebau, lemak-lemak gitu kan? Kok bisa roti gitu? Beda tempatnya. Jadi kalau yang binatang itu dipersembahkan di luar Bait Allahnya sendiri. Kan Bait Allah itu ada ruang kudus, ruang maha kudus. Nah, di luar ruang kudus dan ruang maha kudus, di depannya itu ada mezbah bakaran. Disitulah kambing, domba, lembu, dan segala macam dibakar gitu. Tetapi kalau roti sajian adanya di dalam ruang kudus. Di dalam ruang kudus ini ada 10 menorah, ada 10 apa 12? 10 menorah ya. 5 di kiri, 5 di kanan. Terus ada meja roti sajian, lalu ada mezbah ukupan. Ada 3. Nah, di meja roti sajian itu selalu ditaruh 12 roti bundar mewakili persembahan 12 suku Israel. Diganti setiap hari Sabat. Itu. Nah, waktu zaman Daud, kan belum ada Bait Allah, itu kejadiannya pasti di kemah suci atau di kemah pertemuan. Itu ya. Beda tempatnya Pak ya? Iya, maksud saya apakah ada selain roti, apakah ada misalnya ada wine, anggur gitu loh, buah-buahan, kayak orang-orang Chinese gitu loh. Maksud saya apakah dikhususkan dengan roti yang tadi itu, roti bisa tidak beragi, atau enggak, yang itu roti anggur atau buah-buahan gitu kan? Bisa. Jadi gini, kalau yang kurbannya itu berdasarkan dari tumbuh-tumbuhan namanya kurban sajian. Kurban sajian itu biasanya tepung gandum, boleh ya, olive ya, minyak zaitun, anggur bisa. Tapi nggak bisa jeruk, nggak bisa apel, nggak bisa kue lapis, itu nggak bisa jelas. Jadi kurban sajian itu yaitu gandum, zaitun, anggur, 3. Roti, kalau binatangnya ya binatang, lembu, domba, dan lain-lain. Enggak Pak, enggak sampai seperti orang Chinese. Macam-macam enggak ya. Mereka cukup terbatas kok. Nanti bisa dibaca di imamat bagian depan. Yang kurban sajian, namanya kurban sajian itu berasal dari hasil tumbuh-tumbuhan ya. Hanya beberapa kok yang boleh dipersembahkan. Oke, makasih. Oke. Baik, ada lagi Bapak Ibu teman-teman yang mau bertanya? Mungkin kalau sudah kita akhiri ya Pak Irhandi. Iya, Pak Albert nanti imamat bab 2 ya. Korban sajian, Bapak lihat tuh. Kalau persembahannya apa saja selain binatang, tepung, dan lain-lain ya. Baca sendiri ya. Oke, cukup. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Irhandi atas pengajarannya, dan Bapak Ibu teman-teman sekalian, terima kasih atas hari ini. Untuk mengakhiri sesi ini, kita akan tutup dengan doa yang akan dipimpin oleh Tante Kinkin. Ya, terima kasih Jennifer. Selamat malam Pak Irhandi dan Bapak Ibu sekalian. Mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, terima kasih atas waktu yang telah Engkau berikan kepada kami pada malam hari ini, di mana kami semua dapat berkumpul untuk mengikuti pembahasan tentang Kitab Lukas yang dibawakan oleh hamba-Mu Pak Irhandi. Kiranya kami lebih memahami firman-Mu ya Bapa, dan kami selalu merindukan dan dapat memahami kehendak-Mu melalui kitab suci. Bimbinglah kami selalu dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami memiliki ketekunan dalam membaca firman-Mu, dan hidup kami dapat diarahkan, dan jiwa kami pun selalu dikuatkan. Sebentar lagi kami akan beristirahat ya Bapa. Kami mohon penyertaan-Mu sepanjang malam ini, agar kami dapat beristirahat dengan baik, dan besok pagi dapat bangun dalam keadaan sehat. Dengan rendah hati, doa ini kami sampaikan dengan perantaraan Putra-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya. Terima kasih Bapak Ibu teman-teman sekalian. Mungkin Pak Irhandi, terima kasih. Sama-sama. Makasih Pak Irhandi, makasih Terima Jennifer. kasih Pak Irhandi. Makasih banyak Om. Terima kasih.